Saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dengan saya, Pater Patrick Wangge Okarm, dan bertepatan dengan hari-hari di mana kita tengah mempersiapkan diri untuk peristiwa Pentakosta. Saya ingin mengisi hari-hari ini dengan membagikan 1-2 refleksi tentang Roh Kudus bertolak dari bacaan-bacaan kitab suci. Pada hari ini kita akan berjalan bersama Bunda Maria. Kita akan mendengarkan teks Injil yang diambil dari Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Kita akan memulai permenungan kita ini dengan mendengarkan bacaan Injil dari Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan untuk permenungan hari pertama kita ini adalah belajar dari Bunda Maria. Kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Roh Kudus. Dalam kitab Yesaya bab 11 ayat 2-3, dan juga disinggung dalam Katekismus Gereja Katolik, menyebut ada 7 karunia Roh Kudus, yaitu roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh kesalehan, roh perkasaan, roh pengenalan akan Allah, dan roh takut akan Allah. Semuanya itu adalah pemberian dari Allah. Semuanya itu adalah karunia dari Allah. Maka perlu ada pengosongan diri.
Saya sedikit menyinggung spiritualitas tangan kosong yang diajarkan oleh Santa Teresia Lisieux. Seperti tangan yang perlu selalu dikosongkan untuk bisa menggenggam sesuatu, maka diri kita juga perlu dikosongkan supaya bisa menerima karunia Roh Kudus. Dan kita belajar pengosongan diri itu dari Bunda Maria, sebagaimana yang kita dengarkan dalam kisah Injil tadi yang diambil dari Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam Lukas bab 1 ayat 35, di sana disampaikan oleh malaikat kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Dari pernyataan ini, lalu kemudian dilanjutkan dengan jawaban Maria dalam ayat yang ke-38, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Akhirnya kita tahu bahwa Maria adalah pribadi yang siap. Maria adalah pribadi yang siap. Persiapan Maria ini tampak dalam jawabannya untuk mengatakan ya terhadap panggilan Tuhan menjadi ibu bagi Yesus Kristus. Dengan jawaban, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Maria sesungguhnya menegaskan kepada kita bahwa ia siap untuk menjadi rekan kerja, untuk menjadi co-kreator Allah, dan siap menerima Roh Kudus. Ada dua hal yang menjadi keutamaan dari Maria dalam jawabannya itu, yang mengajarkan kepada kita bahwa dia juga siap untuk menerima Roh Kudus, yakni yang pertama kerendahan hati, dan yang kedua penyerahan diri atau pasrah pada kehendak Tuhan. Yang pertama, kerendahan hati. Maria menyadari bahwa dia adalah manusia biasa, dan sebagai manusia biasa dia mesti tahu bagaimana bersikap di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Dan karena itu, ketika menerima tugas dari Tuhan, Maria kemudian terkejut, bertanya, tetapi dia tidak protes apalagi menolak. Itulah sikap kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Maria kepada kita semua. Hal yang kedua, penyerahan diri atau pasrah kepada kehendak Tuhan. Menyadari bahwa tugas yang mulia itu tidak bisa dijalani dengan kemampuan manusia biasa, maka Maria pun pasrah pada kehendak Tuhan. "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Para saudara dan saudari yang terkasih, dua keutamaan ini menjadi jalan bagi Maria untuk menjadi pribadi yang siap untuk menerima Roh Kudus. Pada hari-hari persiapan ini, kita juga perlu mempersiapkan diri kita untuk menyambut Roh Kudus. Kita biasa mengisinya dengan novena 9 hari. Tetapi bagi saya, hal ini tidaklah cukup hanya dengan berdoa saja, tetapi perlu diwujud nyatakan dengan tindakan nyata lewat sikap-sikap dan perbuatan hidup kita. Oleh karena itu, saya mengajak kita sekalian untuk membangun sikap hidup yang rendah hati dan pasrah pada kehendak Tuhan.
Dengan itu kita mengosongkan diri kita dan mau siap menerima Roh Kudus. Para saudara dan saudariku yang terkasih, demikianlah refleksi singkat kita untuk hari pertama ini. Semoga Tuhan memberkati.